Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita memasuki minggu ketiga bulan kebangsaan saat ini dengan menyanyikan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 8 bait yang pertama. Bukalah gapura indah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Silakan untuk duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah hari ini kita awali dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 2. Mulia, mulia namanya. Kita nyanyikan bait pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengakui bahwa kita adalah manusia yang lemah, yang tidak lepas dari dosa dan kesalahan. Oleh karena itu,
maka marilah kita mohon belas kasihan Tuhan berupa pengampunan atas dosa dan kesalahan kita, dan kami ajak untuk mengakui dosa secara litani. Kristus, ketika kami menyambut kedatangan-Mu yang menebar kasih, kami menjadi malu karena ternyata kami masih memiliki sifat egois dan lebih mengasihi diri sendiri. Kami tidak peka terhadap kehidupan di sekeliling kami, terutama terhadap kebutuhan anak-anak kami yang mendambakan sentuhan kasih. Kami, umat-Mu sungguh lemah. Kristus, pulihkanlah kami. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah pengguna hutananya. Bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Kristus, ketika kami menyambut kedatangan-Mu yang membagikan damai bagi dunia ini, kami tertunduk penuh penyesalan karena kami justru sering menghadirkan perang di tengah kehidupan ini. Kami juga sering mencurigai, menumbuhkan iri dan dengki, bahkan menyimpan dendam terlalu dalam. Kami pun tidak mudah untuk memberi maaf demi terciptanya kedamaian. Kami, umat-Mu sungguh lemah. Kristus, pulihkanlah kami. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, pilihlah aku dan pujilah. Sucikan hati pikiranku, dan di depan-Mu ku menyembah. Kristus, ketika kami menyambut kedatangan-Mu yang membagikan pengharapan bagi dunia ini, kami merasa tidak layak menjadi murid-Mu. Ketika berbagai musibah dan bencana alam melanda, berbagai penyakit menyerang, berbagai krisis menggerogoti, kami tidak mampu menghadirkan pengharapan, termasuk kepada anak-anak kami. Bahkan kami sendiri sering bersikap sebagai orang yang tidak memiliki pengharapan. Kami, umat-Mu sungguh lemah. Kristus, pulihkanlah kami. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, seluruh hidupku kuasailah.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersama kita terima warta anugerah yang terambil dari kitab Efesus 2 ayat yang keempat sampai dengan yang keenam. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Demikianlah warta anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang terkasih, marilah kita terima berita anugerah Tuhan tadi dengan menyanyikan kidung jemaat nomor 266. Ada kota yang indah cerah. Kita nyanyikan bait 1 dan 3. Bersyukur tetap, tiap hari kasih-Nya besar, hidup kita teriring berkat, indahnya saatnya kita jumpa di kota permai, indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum bersama-sama kita mendengarkan sabda Allah, mari saya hantarkan berdoa mempersiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkaulah sumber kehidupan kami. Kami bersama-sama menyerahkan kehidupan ini kepadamu. Untuk itu, mampukan kami mendengar Engkau berbicara. Dan kami akan terus belajar melakukan firman seturut kehendak-Mu. Inilah kami ya Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Doa ini kami naikkan. Amin. Sabda Allah yang akan kita terima bersama-sama pada saat ini terambil dari kitab Injil Yohanes 6. Akan kita baca mulai dari ayat yang ke-51 sampai dengan yang ke-58. Demikian sabda Allah. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu
ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikianlah juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Yang berbahagia ialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Ibu bapak, saudara-saudara semuanya, anak-anakku yang aku kasihi, Shalom. Untuk mendengarkan sabda Allah saat ini, kita dibimbing oleh tema yang disiapkan oleh Sinode. Tema itu adalah hidup dalam hikmat Allah. Pertanyaannya sekarang, apa sih hikmat Allah itu? Seperti apa hikmat itu? Kalau di sini disebut hikmat Allah, apakah ada hikmat yang lain? Membahas hal ini, saya ingat dengan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 1 Korintus 1 ayat yang ke-18 dan yang ke-19. Mari kita perhatikan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang yang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, menurut ayat ini ada dua jenis hikmat ketika menanggapi tentang berita Yesus yang disalib. Saat ada berita bahwa Yesus datang ke dunia mengerjakan pekerjaan penyelamatan Allah sampai disalib, ternyata ada dua tanggapan, dan dua tanggapan itu adalah
dua jenis hikmat. Tanggapan yang pertama, mereka menganggap bahwa berita itu adalah berita bodoh. Yesus anak manusia, Yesus yang disalib, mengapa diterima sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Mereka menolak berita ini kebodohan. Mengapa begitu? Karena mereka hanya menanggapi sebatas akal manusia. Dasar untuk menanggapi berita ini hanyalah akal manusia. Masuk akal apa tidak? Ini yang pertama. Dan inilah hikmat manusia. Dan yang kedua, ketika mendengarkan berita Injil tentang Yesus yang disalib itu, mereka menerima, sehingga berita yang diterima itu disebut sebagai berita yang menyelamatkan. Mengapa begitu? Karena ketika kelompok ini menanggapi, dasarnya tidak hanya akal saja, tetapi dasarnya adalah iman. Yesus adalah Allah yang hadir ke dunia, yang mengerjakan pekerjaan penyelamatan sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Diterimanya dengan iman. Bahkan kelompok yang kedua ini mendasarkan dengan sabda yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama, dalam kitab Yesaya 29 ayat yang ke-11 tadi, sampai dikatakan, karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Ini adalah hikmat Allah, hikmat yang datangnya dari Allah, yang bisa membimbing orang untuk percaya bahwa Tuhan Yesus berkarya sampai mati di kayu salib. Itu adalah pekerjaan yang menyelamatkan manusia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Injil mengenai salib mencapai puncaknya pada suatu ungkapan yang penuh kemenangan dalam sebuah paradok yang agung, bahwa apa yang dianggap bodoh oleh manusia ternyata sebenarnya lebih bijaksana daripada semua hikmat manusia. Dalam ayat yang ke-25 diungkap dengan jelas, akan saya bacakan. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia. Nampak sekali sabda ini. Ayat yang 27 juga diungkap dengan jelas, sangat mendukung. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setelah kita tahu tentang dua jenis hikmat yang ada di dunia ini, nah sekarang kita perhatikan bacaan Injil yang kita terima hari ini. Saudara yang terkasih, Injil yang kita baca saat ini menceritakan tentang Tuhan Yesus yang mengajar kepada banyak orang, termasuk orang-orang Yahudi, tentang kehidupan yang kekal, yaitu kehidupan setelah orang mengalami kematian secara jasmani. Pengajaran ini hanya bisa diterima dengan hikmat Allah. Ingat,
hanya dengan hikmat Allah. Pengajaran ini ketika diterima dengan hikmat manusia, maka akan menimbulkan permasalahan hidup. Kita baca dalam ayat yang ke-51 dan 52. Sangat jelas. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pengajaran Tuhan Yesus tentang roti hidup itu merupakan metafora dengan makan tubuh dan minum darah Tuhan Yesus. Dan ini membuat terkejut orang-orang Yahudi, sehingga mereka bertengkar sendiri. Orang-orang Yahudi tahu dan terus mengingat-ingatnya tentang roti hidup. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan terus berjalan sampai tanah perjanjian di Kanaan, Tuhan menghidupi bangsa Israel itu dengan roti hidup, yaitu makanan roti mana dan daging puyuh. Itu selalu diajarkan kepada anak cucunya. Peristiwa yang begitu berarti bagi bangsa Israel, bahwa Allah selalu melindungi, Allah selalu menghidupi bangsa Israel dengan roti mana itu. Maka saudara yang terkasih, ketika Tuhan Yesus memberikan pengajaran baru tentang hidup yang kekal dan kebangkitan pada akhir zaman dengan makan tubuh dan minum darah, sungguh mengagetkan mereka. Mengapa begitu? Karena orang-orang Yahudi menerima hanya dengan hikmat manusia. Orang-orang Yahudi ketika menerima pengajaran Yesus itu diterima sebatas akal, dicerna secara mentah-mentah, dan hasilnya adalah bertengkar antar sesama. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melalui cerita ini, pelajaran apa yang kita dapatkan? Pelajaran yang kita dapatkan yang pertama, bahwa dalam setiap hal kita itu sesungguhnya membutuhkan hikmat Allah agar kita bisa membuat pertimbangan-pertimbangan yang baik. Dengan hikmat Allah kita bisa menetapkan pilihan yang tepat. Karena hidup ini harus selalu membuat pertimbangan dan harus menetapkan pilihan. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita itu butuh hikmat Allah. Karena sangat jelas bahwa segala sesuatu yang kita hadapi membutuhkan satu pertimbangan dan keputusan. Apa yang harus kita hadapi? Apa yang harus kita lakukan? Termasuk ketika kita bersama menanggapi hari ulang tahun RI yang ke-76. Ini kita butuh hikmat Tuhan. Karena hikmat Tuhan akan menuntun kita dengan iman, di dalam iman, bahwa kemerdekaan itu adalah pemberian Tuhan. Kalau
kita mengimani bahwa kemerdekaan itu adalah pemberian Tuhan, anugerah Tuhan, maka kita akan bisa mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang membuat Tuhan berkenan. Kita akan mengisi kemerdekaan ini dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang mana damai sejahtera ini terwujud di bumi. Dan hal yang semacam ini yang dikehendaki oleh Allah. Kalau hikmat manusia pasti akan berkata, ini adalah kekuatanku, ini adalah kelompokku, maka akulah yang harus dimuliakan, ini harus aku nikmati. Berbeda kalau yang menuntun adalah hikmat Allah, akan terus terbimbing, segala sesuatu datangnya dari Allah, dan kita harus kembalikan untuk kemuliaan Allah. Maka dari itu kemerdekaan ini harus kita isi dengan hal-hal yang membuat hati Allah berkenan. Itu yang pertama. Yang kedua, hiduplah dalam hikmat Allah. Artinya apa? Artinya kita harus terus-menerus membangun kehidupan ini. Jangan bergantung pada hikmat manusia yang hanya mengandalkan nalar, hanya mengandalkan akal saja. Tetapi kita harus bergantung pada hikmat Allah berdasarkan iman. Hidup di dalam takut akan Tuhan, sehingga kita dipimpin oleh Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam kitab Amsal 1 ayat yang ke-7 itu memberikan satu cara bagaimana kita agar bisa hidup dalam hikmat Tuhan. Akan saya bacakan dalam Amsal 1 ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi agar kita bisa hidup di dalam Tuhan, caranya adalah takut akan Tuhan. Dan diungkap di sana, ketika kita memulai dengan takut akan Tuhan, kita akan mendapatkan pengetahuan. Dikatakan adalah permulaan pengetahuan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pengetahuan yang dimaksudkan di sini bukan berarti ilmu biasa, ilmu matematik, bukan, melainkan pengetahuan mengenai yang baik. Saudara yang terkasih, jangan anggap untuk mengetahui yang baik, untuk mendapatkan pengetahuan yang baik itu mudah. Tidak, itu hal yang tidak sederhana. Buktinya apa? Buktinya kita bisa melihat ada tokoh-tokoh tertentu yang kelihatannya baik, sehingga banyak sekali pendukungnya. Kemanapun dia pergi, dia selalu mengikuti. Dia dielu-elukan, dia didewakan, bahkan ditinggikan, dimuliakan. Tapi apa yang terjadi? Ternyata ajarannya sesat. Ternyata ajarannya itu tidak membuat suasana dunia ini damai sejahtera. Itu artinya jelas sekali bahwa mendapatkan pengetahuan tentang hal yang baik itu tidak semudah membalikkan tangan. Itu harus dipimpin oleh hikmat yang datangnya dari Tuhan. Dan orang yang dipimpin oleh hikmat yang datangnya dari Tuhan, dia harus hidup dalam hikmat Allah. Maka dari itu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan terus melihat sabdanya, mencari sabdanya, mendengar suaranya,
dan kita jalani bersama-sama. Kita takut akan Tuhan, artinya kita akan terus menjadi orang yang setia menjalankan perintah-perintahnya. Ada satu lagi yang harus kita ungkap bersama, bagaimana supaya kita bisa hidup dalam hikmat Allah. Tuhan Yesus tadi berkata yang tertulis dalam ayat yang ke-56, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Apa artinya? Artinya kita harus memasukkan hidup Yesus di dalam pusat hati kita. Ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita harus makan dagingnya dan minum darahnya, Tuhan Yesus mempunyai maksud agar kita betul-betul memberikan hati kita, jiwa kita, pikiran kita, mengisinya dengan kemanusiaan Tuhan Yesus yang penuh, dan memperbaharui semangat kita, semangat hidup kita dengan hidup Tuhan Yesus, sehingga kita dipenuhi oleh hidup Allah sendiri di dalam diri kita. Dengan demikian sangat jelas firman tadi bahwa kita tinggal di dalam Dia. Artinya kita hidup di dalam Dia, artinya pula kita hidup dalam hikmat-Nya. Tuhan memberkati. Amin. Mari bersama-sama sabda Allah yang telah kita terima, kita rasakan di dalam saat teduh. Saya hantarkan. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama dengan orang percaya di seluruh muka bumi, kita perbarui iman percaya kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita menyatukan hati di dalam doa. Saya hantarkan. Allah yang penuh kasih, di hadapan-Mu kami menyembah dalam suasana khidmat dan ibadah. Umat-Mu telah Kau himpun untuk Kau sapa dan Kau tuntun dari sabat yang indah ini. Kau telah berbicara melalui sabda-Mu, agar kami tidak mengandalkan diri sendiri, namun terus untuk mencari hikmat yang datangnya dari-Mu. Karena hikmat Allah
yang akan terus menuntun kami untuk mewujudkan damai sejahtera. Hikmat Allah yang mengantarkan iman kami bahwa Yesus datang ke dunia untuk melakukan perbuatan besar, menyelamatkan manusia dari kuasa dosa. Terima kasih, Bapa. Biarlah sabdamu akan terus membangun kehidupan kami, sehingga kami tidak salah dalam menjalankan tugas yang seperti Tuhan kehendaki dan membuat Engkau kecewa. Namun Engkau telah mendorong kami agar terus memelihara iman yang membuat kami merasakan bahwa Yesus hidup di dalam diri kami dan kami hidup di dalam Yesus. Dan itulah yang membuat kami boleh hidup bijaksana. Bapa yang penuh kasih, kesempatan yang indah ini kami menyerahkan gereja Tuhan di seluruh muka bumi dalam pimpinan tangan Tuhan, agar semuanya berguna bagi dunia, menjadi garam dan terang, sehingga dimampukan gereja berada selalu mewujudkan suasana damai sejahtera. Terkhusus untuk gereja Tuhan di lereng Lawu ini, GKJ Tawangmangu, mohon Tuhan memampukan agar seluruh warga gereja mampu menjalankan tugas panggilannya sebagai gereja, untuk tidak lelah memberitakan kabar sukacita tentang keselamatan di dalam Kristus. Berkati Tuhan seluruh kegiatan yang sudah ditetapkan untuk memelihara iman jemaat ini. Teristimewa program kegiatan pemanggilan dan emeritasi pendeta, agar berlangsung baik sehingga terwujud tepat sesuai dengan perencanaan. Kami berdoa untuk pembangunan di wilayah Matesih yang terus berlangsung. Tuhan berkati sehingga bisa selesai dengan baik hanya karena pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Indonesia dengan segala permasalahannya. Tuhan memberikan kemampuan kepada saudara-saudara kami yang telah Tuhan percaya untuk memimpin bangsa Indonesia, mulai dari RT RW sampai dengan presiden. Tuhan berikan kebijaksanaan, Tuhan beri kemampuan untuk bisa menjalankan dengan penuh kasih, sehingga bisa mengendalikan suasana yang ada di negeri ini. Demikian pula kami juga berdoa untuk pandemi COVID-19 yang belum berakhir sampai hari ini. Beri kesembuhan kepada mereka yang dirawat di rumah sakit maupun yang isolasi mandiri, agar bilangan kasus sembuh bertambah dan kasus meninggal juga berkurang. Teristimewa kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang saat ini bersatu dalam doa bersama-sama dengan kami, dimanapun berada, di rumahnya masing-masing, atau mungkin ada di tempat yang lain. Tuhan melihat apa yang ada di benaknya. Tuhan melihat keinginannya, Tuhan melihat permasalahannya. Semua yang tersimpan di dalam
hati, kuserahkan kepadamu. Tolong mereka semuanya agar mendapatkan apa yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kunaikkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, kepada kita diberikan kesempatan untuk menghaturkan persembahan kepada Tuhan. Adapun dasar firman dalam kita menghaturkan persembahan diambil dari Mazmur 50 ayat 23 yang demikian. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Dan dalam menghaturkan persembahan diiringi dengan nyanyian pelengkap kidung jemaat nomor 146, bawa persembahanmu, kita nyanyikan bait yang pertama sampai bait yang ketiga. Marilah kita aturkan persembahan kita di dalam doa saya hantarkan. Ya Allah, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, pada hari ini kami telah berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di rumah kami masing-masing karena situasi pandemi ini. Namun, kami mengumpulkan persembahan kami ya Tuhan, agar dapat dipergunakan untuk membantu pelayanan dalam membangun kerajaan Allah di dunia ini, terutama di wilayah Tawangmangu dan sekitarnya. Mungkin persembahan kami tidaklah seberapa daripada yang Tuhan telah limpahkan kepada kami, namun kami percaya apa yang kami haturkan ini selalu dilipat gandakan oleh Tuhan. Kepada saudara kami yang diberikan kepercayaan untuk mengelola persembahan, kiranya Tuhan berikan kebijaksanaan dan Tuhan berkati kehidupannya.
Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, terimalah persembahan kami. Dan kami akan menyempurnakan doa ini dengan doa Bapa kami seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, kita akhiri ibadah kita dengan menaikkan nyanyian dalam pelengkap kidung jemaat nomor 241, Tak Ku Tahu Hari Esok. Kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang ketiga. Ku tahu kan hari esok, namunlah aku tegak, bukan surga ku harapkan, karena surga kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Aku pahami dalam masa menjelang, tapi tak bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Ku tahu kan hari esok mungkinlah kita delah, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi tak bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk dan bersama-sama kita dengarkan warta gereja. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 346, Tuhan Allah beserta Engkau. Kita nyanyikan bait yang pertama. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau.